ikut organisasi. Ya, saya ikut organisasi PPI Dunia. Nah, di situ ada Oh. beberapa kawan yang dari UB gitu. Hmm. Terus kan saya berdiskusi kan sama mereka. Terus aku bertanya, kalau yang BERT kira-kira dari teman-teman ada rekomendasi siapa gitu. Terus teman-teman suruh cari aja di Google Scholar dulu. Terus saya nemu nama Bapak. Terus saya juga membaca salah satu paper yang kemarin saya itu kirim Pak, yang untuk APP review ya Oh iya. Indonesia. Terus saya pengen bertanya-tanya lebih jauh tentang Oh. paper ini karena menarik menurut saya. Mas Chandra sekarang master. Iya, saya master semester Oh, 4. Iya, saya semester masih 4 semester ya. 4. Oh, berarti ini mau mengambil tesis gitu ceritanya. Iya, saya mengambil tesis kebetulan menggunakan metode yang sama, menggunakan BERT. Oh, menggunakan Nah. oke, Mas Chandra. Ya, silahkan Mas Chandra. Oh, enggak, Kalau Pak. saya memang Hah? eh, background saya memang deep learning ya. Tapi Hmm. pekerjaan saya memang lebih banyak ke vision, tapi tidak menutup Hmm. kemungkinan minor saya itu teks. Jadi kebetulan memang Ah. kemarin tuh ada beberapa mahasiswa S2 Pilkom itu yang dia tertarik pada NLP. Terus saya sarankan kenapa kok kita menggunakan state of the art gitu. Hmm. Ya ketemulah BERT kan ya. Yang sebelumnya mungkin mereka belum mengetahui tentang deep learning pada NLP. Terus kemudian Hmm. sampai sekarang akhirnya mereka kecanduan BERT. Jadi Iya, Pak. ya Sama. ya Ya, gitulah ceritanya. karena BERT juga itu kayak bisa dikatakan language modeling ya atau pre-train gitu ya, yang di-training Train. dari data yang sangat besar. Jadi pas di fine tune ke tes yang skopnya lebih kecil, nanti lebih gampang Ya, eh, tinggi akurasinya gitu, bisa iya. optimal kayak Itu gitu. memang jadi tidak hanya BERT ya. Jadi deep learning pada umumnya memang karakteristiknya begitu. Jadi di feed dengan data yang sangat banyak, itu kan ya, otomatis nanti dia akan mengenerate fiturnya itu semakin baik dan semakin baik, semakin konvergen dan menghasilkan fitur yang semakin menarik dan mempunyai performansi yang lebih baik ya, daripada machine learning tradisional yang menggunakan ekstraksi fitur, terus kemudian mungkin kalau Mas Chandra dulu waktu kuliah pernah mempelajari machine learning seperti SVM, ya, Ya, ya. bias, gitu, ekstraksi itu, memang kalau datanya itu sedikit, ya kurang, itu machine learning tradisional masih lebih baik. Iya, Tapi ketika untuk data itu feed lebih banyak dan lebih banyak lagi, ada satu momen tertentu atau satu titik tertentu deep learning ini surpass. Nah, dia akan terus surpass seiring dengan datanya bertambah dan juga modelnya lebih deep, lebih kompleks. Jadi seperti wadah gitu, dia menampung lebih banyak lagi atau variasi-variasi fitur yang mungkin nanti akan tergenerate ketika terbangkitkan ketika data itu akan semakin banyak dalam skala jutaan, berapa banyak seperti itu. Nah, saya pikir secara umum karakteristik dari model deep learning itu begitu, termasuk BERT ini. termasuk BERT ini. Kalau boleh tahu Pak Yudis ini backgroundnya machine learning ya Pak? Karena saya baca di Google Scholar kebanyakan machine learning gitu. Awalnya dulu memang saya machine learning, tapi saya ketika PhD beralih mazhab ke deep learning. Saya ada dua tahun berapa ya? Awal-awal deep learning itu ya, tahun 2015.
saya beralih, saya mencoba pertama kali beberapa yang populer dulu itu apa itu ya, regional neural network. Dulu kan belum ada PyTorch atau ini ya, TensorFlow masih. Belum. Dulu masih. Yang awalnya itu apa itu? Lupa saya dulu. Saya itu nyoba itu. Tapi untuk publikasi saya dulu awal-awal itu ke action recognition. Oh, kayak gambar gitu. Jadi kita lagi video. ngapain gitu. Video malah. Oh, teman saya juga ada, Pak. Jadi ada. penggabungan video sama teks. Dia itu kayak ini kan biasanya pas kita main game kan, jadi main game di YouTube gitu, Pak. Jadi kita bisa tahu suatu komen itu hate speech atau bukan dari dua fitur. Yang pertama dari pola gamernya, jadi kan orang gerak-gerak gitu mungkin ya. Terus apakah tensinya lagi tinggi atau rendah? Kemudian dari komennya penonton. Nah, nanti outputnya kita bisa mengetahui probabilitas hate speech-nya setiap teks itu. Gitu. Itu ada yang kayak gitu di lab saya. Jadi keinget saya. Itu berarti istilahnya multimodal ya. Iya, pakai multimodal. Multimodality. Saya juga multimodality tapi dalam scope yang sama. Jadi video recognition itu pakai RGB dan optical flows. Itu juga multimodality. Tapi dulu grounding dasarnya itu dulu itu ada papernya Karpati itu tahun 2015 itu. Yang dari gambar mengenerate teks. Jadi gambar diinputkan akan komputer akan menceritakan ini itu sebenarnya gambar apa. Diceritakan di dalamnya. Itu dulu itu. Jadi di situ kan saya kelihatan ternyata network itu bisa membaca ya hubungan antara gambar dengan teks. Mungkin sekarang sudah berkembang ya. Iya, yang terbaru saya pernah baca itu gini, Pak. Kan nama figur sekarang, kan pembuatan figur sekarang itu kan susah. Jadi ada salah satu peneliti, dia menggabungkan teks deskripsinya apa dan gambarnya apa, terus dia membuat caption generator. Jadi dia bisa membuat caption singkat tentang deskripsi dan gambar gitu. Itu penelitian terbaru yang saya tahu tentang image to text generator. Iya, itu ya. Yes. Kayak gitu. Jadi ya sekarang Mas Chandra belum pernah publikasi. Saya belum, Pak. Satu sih mau publish itu tentang clustering teks. Jadi udah siap, papernya udah siap dipublish. Itu tentang visi misi. Jadi kan presiden itu pasti kampanye kan, Pak. Entah itu di sosial media atau di TV mungkin. Nah, aku meneliti apakah ada hubungan antara visi misi dan sosial medianya mereka. Terus outputnya kita bisa mengetahui, ternyata misi ini paling dominan dan dicocokkan ke dunia nyata. Ternyata benar gitu. Jadi mencari korelasi sih antara teks dan kepentingan setiap misi kayak gitu. Itu lagi mencoba disubmit. Nah, ini yang kedua sih. Jadi untuk tesis. Nah, itu tentang BERT. Jadi BERT-nya ini yang pertama aku pengen coba SBMTL atau buat share model, kemudian ditambahkan dengan semi supervised pakai label propagation. Inginnya gitu. Tapi pada saat saya ngetrain BERT untuk membuat share modelnya, ternyata modelnya itu overfitting gitu. Untuk di data trainnya itu bagus, tapi untuk data evalnya itu jelek banget. Aku
Aku Oke. mikir, oh mungkin salah di learning rate ya. Terus aku ubah learning rate-nya jadi 5E-3 sama 3E-5 gitu sesuai dengan jurnalnya. Sorry, sesuai dengan papernya Bird itu udah cukup naik. Terus aku kepo nih sama papernya Bapak kok bisa itu apa itu? Kok bisa fit gitu kan harusnya training bukan harusnya punya saya itu trainingnya tinggi cuma data tesnya itu rendah kan overfitting banget dari 90% ke 53-54%-an gitu. Oke. Ah, ah. Oke. Dari trainingnya berapa? 2000-an Enggak, yang maksudnya non berapa akurasi yang dapatkan? trainingnya 96-97-an karena Nah, saya terus compare kemudian 2000 testingnya 54-53. 54, 50. Jauh banget ya. Udah saya Oke, coba ya. tambahkan dropout, pakai regularization, pakai itu dulu sih dua dulu yang paling umum, tapi masih nambahnya 1% 2% gitu, nggak fit, masih jauh dari kata fit. Oke, oke. Oh, jadi gini, apa, overfitting itu hampir pasti terjadi ya. Cuma kita kan hanya dapat berharap apabila overfitting itu diperkecil gitu. Jadi gapnya antara training dan evaluation itu nanti apa namanya diperkecil. Gitu. Kalau masalah overfitting uh, hampir pasti terjadi ya. Terus kemudian masalah overfitting kan pertamanya itu datanya kurang dan modelnya terlalu kompleks. Nah, itu terjadi overfitting banget itu. Jadi untuk mereduksinya ya tidak ada cara lain dengan menambahkan data dan juga menambahkan apa namanya data yang dia mempunyai variasi yang lebih. Terus saya sudah tahu ini punyanya Cendra Mas Cendra ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya. Mm-mm. Oh, bahasa Inggris. Nah, itu kalau tidak salah ya, Bird itu pre-trainingnya kan ada dua. Yang satu adalah multi language Multi language. dan satu itu bahasa Inggris. Dan untuk yang Indonesia itu kebetulan ada, namanya Indobird. Indobird itu sudah ada. Nah, ini kebetulan yang mengerjakan mahasiswa saya. Wih keren. Oh Indober itu dari UB Pak? Oh enggak bukan. Indobird itu Hah? saya kurang tahu itu dari mana. Mungkin dari NLP grupnya Indonesia itu. Mungkin dari saya kurang tahu ya. Mm-mm. Bandung mungkin, ITB mungkin. Atau iya, juga nggak tahu. Itu ada itu. Ada. Atau dia kelompok NLP Indonesia kalau nggak salah. Kamu coba nanti cek. Itu sudah ada pre-trainingnya Indobird. Nah, dikomparasi menggunakan multilingual dengan Indobird untuk kemudian di fine tuning ke sentimen analisis berbahasa Indonesia, ya jelas kan lebih baik yang Indobird kan ya. Iya, Lebih karena fit gitu spesifik. kan ya. Itu pertama. Jadi tingkat kemiripan antara bahasa itu kan konteks ya, dan strukturnya itu juga semakin mirip kan berarti kan dia mempunyai karakteristik yang sama, yang mirip dengan data tersebut. Nah, itu kalau di Citra itu seperti gini, kalau seperti RGB gitu kan ya. RGB dengan grayscale gitu. Nah, kalau misalkan ada Citra MRI itu kan grayscale. Nah, kalau misalnya Citra natural mostly RGB yang berwarna itu kan ya. Ya lebih mirip yang apa namanya Citra natural itu. Kalau sama-sama Citra natural misalkan ImageNet sama dengan gambar-gambar yang di Instagram itu mirip karakteristiknya. Tapi kalau gambar-gambar seperti X-ray, seperti MKG mungkin. medical image gitu kan, Iya, MRI gitu, MRI. itu modalitinya ada sedikit perbedaan meskipun persamaannya itu ada. Itu biasanya naiknya tuh sedikit dibandingkan dengan yang RGB tadi. Nah, itu. Jadi
beberapa hal itu ya, untuk kan dari pre-training, terus kemudian kita fine tuning ke data kita kan ya, itu harus ada kemiripan dari karakteristiknya. Nah kalau dari bahasa ya kemiripan dari bahasa, karena Bird itu kan ada 3 embedding kalau salah ya. Pertama itu ada sentence embedding, terus token embedding itu yang per kata. Terus kemudian sentence embedding itu yang per kalimat. Terus kemudian positional embedding itu posisi dia relatif terhadap kata yang lain. Nah, itu apa namanya? Nah, itu 3 embedding itu nanti kan kemudian nanti di agregasi kan. Nah, itu kalau karakteristik bahasanya semakin mirip, ya embeddingnya juga akan semakin mirip. Semakin polanya itu akan semakin mirip. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasusnya Mas Chandra ini, saya kurang tahu yang Mas Chandra modifikasi itu apa, terus kemudian tasknya itu seperti apa, gitu saya tahu. Cuma kalau misalkan untuk mengetahui kualitas Bird-nya itu sudah baik atau belum ya, mungkin Mas Chandra perlu membandingkan dengan model yang lain ya, model NLP yang lain ya, akan mungkin dengan tradisional NLP gitu, bagaimana? Iya betul. Iya Pak, saya juga gini kan berdasarkan diskusi kita tadi bahwa kalau Bird itu membutuhkan data yang cukup banyak ya Pak ya. Nah oleh sebab itu saya coba pakai semi supervised tadi. Jadi saya boosting datanya pakai data unlabel, kemudian saya labeling pakai label propagation. Terus saya filter yang paling dekat, yang probabilitasnya 95% ke atas itu saya ambil, dan yang lebih rendah itu saya buang buat menghindari domain swift. Itu juga improve, tapi masih belum bisa ngalahin yang tradisional NLP kayak CNN dengan BLSTM mungkin. Atau sudah nyoba itu CNN dengan BLSTM di kasusnya Mas Chandra? Iya, lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Iya, aku langsung mikir, oh ini berarti dataku terlalu sedikit, meskipun datanya sudah 1.900 2.000-an untuk masing-masing datasetnya. Ya? Iya, tapi itu masih itu masih sedikit itu. Saya nggak tahu sih apa yang mahasiswa saya itu bikinnya. Ya nggak, papernya ini kan mahasiswa saya yang nggak tahu itu berapa datasetnya itu tadi baca. Sudah saya baca. Bentar saya cek lagi. Mungkin bisa di share screen bareng. Oke. Tapi ini kasusnya ini kok Mas. Apa namanya, sama-sama supervise dan juga apa namanya sentiment analysis. Jadi kalau sentiment analysis itu ya mungkin lebih ini ya, lebih mudah ya daripada lebih mudah dari ya, mungkin kasusnya Mas Chandra itu. Iya. Kasusnya Mas Chandra kan semi supervise, ini kan full supervise. Iya. Jadi awalnya saya juga semi supervise, tapi akurasinya jelek. Jadi saya boosting datanya pakai unlabel data, kemudian saya labelin sendiri gitu, pakai label propagation biar ada label gitu, terus saya filtering unlabelnya. Jadi saya pilih yang probabilitasnya 95% ke atas, itu saya ambil, yang lebih rendah itu saya buang buat nge-boosting datanya. Itu sudah improve, dua-duanya improve. Dari share private SBMTL-nya improve, dari boostingnya improve, tapi untuk komparasi keseluruhan arsitektur itu masih lebih rendah dari yang tradisional SVM gitu. Yang tradisional apa SVM? Tradisional SVM. Tradisional NLP, Pak. Tradisional NLP-nya seperti bagaimana? Yang CNN 345. Iya. Itu lebih tinggi. Aku penasaran kok. Itu pakai bisa. Itu ya, pakai filtering.
Yang CNN tadi kah? Di Iya, embedding kan ya, di embedding. Ya. ya, di Terus kemudian di embeddingnya dapat dari Fastech buat karakter embedding, kemudian oke. ditambahin CNN 345, kemudian Yang di Bird output juga layer. sama embeddingnya. Embeddingnya itu beda. Aku pakai defaultnya Bird, pakai WordPiece kalau nggak salah. Itu kan, ya itu kan sebatas matrik matrik dari suatu nilai gitu, menurut saya gitu. Dan kalau kita ngubah inputannya Bird, nanti kita ngubah Bird, jadi namanya bukan Bird lagi dong, kayak gitu. Bukan context embedding lagi. Nah, sorry Pak, saya Sebenarnya terlalu... bisa, Mas. Sebenarnya bisa, tapi Mas Mas Chandra ya harus melatih lagi pre-trainingnya Iya, melatih dengan lagi. sentence. Kan awalnya sentence yang besar itu datasetnya itu, saya nggak tahu datasetnya apa, kan besar itu. Di pre-training dulu kan oleh bird-nya Ya. itu, terus kemudian bisa kita fine tuning ke apa namanya topik-topik yang spesifik. Lebih Dan spesifik. bersendiri kan itu dia pre-trainingnya melatihnya kan itu ada dengan dua strategi tuh. Pertama itu masking, kedua itu menebak kalimat berikutnya itu apa. Dua. Unsupervised itu. Iya, unsupervised dua-duanya. Iya. Kalau sekarang tuh populer itu ya self supervised. Iya, self supervised. Self Embedding. supervised itu ya mirip-mirip unsupervised saja nih, cuma Iya, ya mirip. Mirip, ya ya mungkin namanya aja diganti. Kan pada dasarnya itu, Pak. Kan data itu berlabel atau nggak berlabel gitu doang kan. ya. Kalau berlabel ya berarti memprediksi label itu. Kalau nggak berlabel, berarti kita bisa clustering itu, kita bikin label sendiri, atau membuat language modeling, kita bisa membuat sentence embedding, kita bisa membuat banyak-banyak sekali sih dari unsupervised itu. Saya unsupervised, Pak. Skripsi saya unsupervised, jadi saya lebih tahu unsupervised. Ya. Tapi pas saya tesis itu prof saya bilang unsupervised itu kurang banyak diminati. Jadi prof saya suggest buat pakai supervised. Nah, oleh sebab itu muncullah semi supervised gitu. Oh, semi supervised. Iya, buat ngeboosting datanya. Oke. Tapi ya, biasa wajar kalau semi supervised atau unsupervised itu akurasinya di bawah full supervised itu. Iya, Saya pikir wajar. wajar. Cuma mungkin self supervised itu gini, dia mungkin Likan itu lebih menspesifikan lagi. Jadi apa namanya itu labelnya itu kita bikin sendiri. Jadi tidak labelnya itu bukan label beneran, tapi merupakan label yang apa namanya mudah bagi komputer untuk dia mengenerate. Misalkan gini, ada sebaran citra gitu ya. Nah, kita tidak memberikannya itu label gitu kan ya. Kita memberikannya itu label. Nah, kita bisa melakukan unsupervised, berbagai macam teknik unsupervised. Nah, cuma kalau self supervised itu seperti di programming gitu. Nah, jadi membuat strategi, misalkan citranya itu nanti diputar-putar, dirotasi. Nah, kalau misalkan citranya itu dirotasi 45 derajat, nah dia masuk label 45 derajat. Citra itu diputar 60 derajat, dia masuk ke label 60 derajat. Jadi labelnya itu putarannya itu 0 derajat, 30, 45, 60, ya, 90 dan seterusnya. Nah, itu kan tidak perlu ekspertisnya yang melabeli. Kalau seperti itu kan. Nah, itu kan itu cara self supervised itu ya. Jadi di training seperti demikian gunanya untuk apa? Ya sama dengan bird itu tadi, agar
Saya bisa menunjukkan fitur-fitur yang bermana. Nanti bisa kita fine tuning Iya. untuk apapun gitu. Dibandingkan kita latih dari scratch, kalau kita melatih ada pre-trainingnya itu akan lebih tinggi akurasinya. Lebih bagus. Karena lebih generalize ya Ya, modelnya. lebih general, fitur yang lebih general. Paham, 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 paham. Menarik ya tempatnya Mas Hendra juga. Ini papernya menarik banget, Pak. Kemudian ya sih saya pengen pakai Bird dari Unlabel. Ya, punya paper Bapak. Ini paper mahasiswa Bapak ini menggunakan 10.000 user. User Iya. reviews ya. Tapi tweetnya berapa ya? Nah, itu mungkin lebih banyak lagi kan. Iya, kayaknya Kali lebih berapa? banyak lagi. Lebih banyak. Mungkin itu problemnya ya, Pak ya. Problemnya ya. Jadi memang kalau Mas Hendra baca juga di papernya Bert itu, dia juga mengatakan bahwa papernya itu dia itu melatih transformer ini. Itu apa ya? Vision transformer. Vision transformer itu transformer pada vision yang terinspirasi dari Bird. Oke. Diterapkan pada vision. Nah, dia mengatakan bahwa setelah dilatih itu akurasinya kok masih di bawah ResNet dikit. Terus mereka melakukan apa? Itu Google ya, researchernya Google. Mereka menambah data lagi, ditambah data lagi. Nanti kalau datanya bertambah, dia outperform lebih baik dari ResNet. Itu ceritanya. Jadi memang butuh data yang besar. Baik. Ya, nanti saya coba lah caranya gimana. Oke. Menarik sekali, Pak. Menarik. Ntar saya cari. Tapi kenapa kok harus mungkin kalau Mas Chandra punya gathering data lagi yang banyak ya, mungkin bisa dicoba lagi. Terus ini dia dikatakan itu ada label base dan leksikon base ya kalau nggak salah ya. Sentimen Pak kalau. Coba itu ada dua. Mas Kuncahyo ini yang buat. Ini ada score based labeling dan juga leksikon based labeling. Nah, yang menghasilkan akurasi yang baik itu yang leksikon based labeling. Pakai leksikon. Yang ini Pak ya. Leksikon based labeling. Ya sih. Iya emang pada dasarnya sih leksikon itu lebih bagus sih menurut paper yang lain sih yang pernah saya baca. Jadi ya udah ya memang benar Pak, leksikon base itu lebih tinggi dari skor base dari sentimen. Oke. Nah, terus kemudian Mas Chandra sudah memastikan pelatihannya itu sudah konvergen. Maksudnya bisa jadi belum konvergen, butuh lebih banyak epoch lagi untuk di training. Oh, sudah sampai mentok Pak, sudah konvergen. Sudah sampai mentok ya? Iya, sudah sampai 98 akurasi trainnya. Tapi untuk kalau evalnya masih 53 54. Masih jauh. Ini hanya Mas Chandra juga leksikon ya? Iya, saya leksikon juga. Saya menggunakan leksikon. Baik. Oke Pak, sudah nemu saya permasalahannya di mana. Data saya terlalu sedikit. Ya, saya coba tambah deh nanti datanya biar semakin bagus hasilnya. Kan berarti udah saya. Adik saya itu juga di Taiwan, tapi ya gimana Pak? Ya apa namanya itu ya? Nasional apa namanya? Kepariwisataan gitu tapi. Oh, di Taiwan juga kah? Lita itu di apa namanya?
Nama Taiwannya apa? Kampusnya kita. Bukan Nanyang, bukan. Nanyang, oh. Bukan. Apa? Kaohsiung, di Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Nasional Kaohsiung. Tapi tourism. Tourism. Ya sih Pak, tourism di sini juga sangat bagus. Jadi memang pola tourism di Indonesia perlu belajar dari sini sih. Ya, ini bulan ini akan balik ke sini. Oh, semester 4 juga, Pak? Enggak, sudah lulus lama, tapi kerja gitu loh, kerja dan juga les bahasa Mandarin. Gitu. Jadi, bisa udah lulus tahun lalu kalau nggak salah, atau tahun lalu kalau nggak salah. Yeah. Mungkin ya seumuran Mas Chandra. Salam Pak buat anaknya. Saya baru semester 4, saya masih... Bukan anak saya, adik saya itu. Oh iya, salam buat adiknya, Pak. Anak saya masih 5 tahun. Rumah tangga muda berarti ya, Pak? Apa? Rumah tangga muda? Nggak terlalu muda juga sih. Ya, kalau lama 7 tahun dah pernikahan. Masih muda itu, Pak. Iya, amin lah. Dulu di kampus mana ya Mas? Mas Chandra. Ya? Saya NCKU Pak, National Cheng Kung University di bukan Nasional Sentral ya? Bukan, saya National Cheng Kung. National Cheng Kung. Itu kalau berdasarkan ranking sih kita ranking 2 di sini. Oh ya. Setelah NTU ya. Setelah NTU, NCKU, kemudian NTUST. Ya, NTUST itu 3 sama 4 gantian sama yang lain kan karena skornya mepet-mepet gitu. Oke. Iya, Pak. Oke, mungkin gitu aja ya, Pak, karena udah malam. Ini nanti share-nya gimana? Oh, ini stop share. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak fokusnya di mana ya? Karena kalau image processing kan itu terlalu general ya. Mungkin kita bisa berkolab, Pak, di beberapa tahun ke depan. Saya itu sekarang tuh ditarik ke deep learning-nya ya. Deep learning-nya. Tapi secara major saya memang vision minor itu memang ya seperti teks ini. Tapi ya saya karena mungkin kelebihannya itu saya paham theoretically dalam deep learning-nya, jadi saya bisa kemana-mana. Iya. Akhirnya. Sebenarnya sama aja sih, teks, gambar, wave atau yang lain tuh sama aja. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik ke NLP ya saya arahkan deep learning. Gitu. Kalau ada yang tertarik citra, video ya saya arahkan juga. Ada yang bahkan ada yang satu mungkin yang music, sound itu juga. Ya mungkin saya ambillah yang mana yang state of the art itu. Jadi kan ambil state of the art yang secara umum kan mudah dipahami toh. Misalkan kalau musik bikin kayak itu ada dari sinyal itu dikonvert selayaknya citra gitu, jadi sinyalnya itu saya lupa itu namanya itu mahasiswa mengerjakan. Teman saya juga ada yang research di situ tentang embedded sinyalnya ya Pak, naik turunnya kan. Iya. Gitu. Saya dulu pernah main ke Asia ke teman saya, beliau S3 di sana, terus dia bilang ini kok nggak outperform gitu. Terus saya ingat TF-IDF yang banyak nol-nolnya tuh loh Pak. Terus saya bilang ini sinyalnya dia kan ngubah jika nggak sinyalnya kan naik turun.
Nah, yang 0, yang nggak ada garisnya itu 0, kalau yang ada garisnya itu 1. Jadi dia 0101 kayak TF-IDF gitu. Oh. Terus saya bilang di embed aja, jadi kayak language modeling gitu. Terus kurang tahu saya sudah dipublish atau belum. Itu mungkin bisa jadi penelitian, Pak, yang ke depan mungkin. Ya, itu apa namanya dirubah modalitinya itu jadi seperti citra. Saya lupa itu nama tekniknya itu apa. Jadi kelihatan untuk masing-masing setiap sound itu mempunyai pattern yang berbeda-beda ketika dikonvert ke citra. Nah, kalau sudah bentuknya seperti citra, bisa kita propagasi ke CNN kan? Ke CNN bisa. Ya, Itu itu udah. ya, cuma ya itu datanya itu harus banyak. Kalau dari pakai pre-trainingnya ImageNet itu cannot help much karena modalitinya itu berbeda. Ya, dia pakai pre-train dari dataset musik yang besar. Gitu. Itu kasusnya dia. Nah, terus juga sekarang itu saya mencoba untuk time series saya juga sering melakukan. Series. Prediction saya sering melakukan. Jadi ada dua, vision dan prediction time series. Kalau mahasiswa saya itu yang tadi NLP, ada yang sound. Terus saya yang sedang ingin mengeksplorasi itu tabular. Data tabular. Data tabular itu kan karakteristiknya berbeda dengan image. Kalau image itu antara satu tetangga yang lain, antar pixel itu mempunyai keterkaitan. Kalau data tabular, tidak. Kalau misalkan variabelnya itu berbeda, variabelnya bertukar posisi, berarti kan sudah berbeda. Data tabular gini, maksudnya data tabel gitu, Kak? Maksudnya tabel, kayak data... tabel biasa. Oh, iya. Itu bukannya sudah nggak perlu diekstraksi, Pak? Jadi langsung masukkan deep learning aja, kah? Atau saya kurang tahu sih. Nah, kalau masuk ke CNN, itu kan antar tetangga dari itu kan tidak ada hubungan yang ini kan, tidak ada hubungan spasial kan. Kalau citra kan ada hubungan spasial, ada membentuk mengkonstruksi misalkan objek muka gini kan terkait antara satu dengan yang lain. Kalau tabular kan tidak. itu ada paper yang 2018 tuh mengakali bagaimana. Tapi saya belum pernah. Saya masih membaca. Bisa dicoba. Data trend itu menarik sekali karena apa ya? Yang pertama, datanya udah bersih. Bersih di sini aku bilang bersih karena kalau image kan masih banyak mungkin fitur-fitur yang belum dieksplorasi. Tapi kalau data tabular itu ya itu fiturnya kan. Kalau kita bikin fitur baru berarti ya itu tergantung datasetnya, datanya kayak gimana, terus kita buat fitur yang baru kayak gimana. Itu menarik sih, Pak. Itu research-nya berarti kenapa nggak? Aku pikir kenapa kok nggak pakai single neural network atau extreme learning? Multi-layer perceptron. Iya, kayak gitu. Ya bisa kenapa? Juga multi-layer perceptron. Ya bisa juga sih. Nah, tapi saya belum secara ini ya, secara logik ya, multi-layer perceptron bisa itu dipakai. Tapi kan masalahnya pada multi-layer perceptron itu memang apa namanya, jumlah parameternya itu bisa banyak sekali apabila tabelnya itu sangat besar dari sisi jumlah variabelnya. Iya. Memorinya yang dibutuhkan juga secara gradual akan meningkat. Berbeda dengan CNN. Kalau CNN kan dia filter mengkonvolusi ya. Jadi kita tidak menyimpan bobot untuk per pixelnya, tapi bobot yang diwakili oleh filter itu sendiri. Jadi parameternya itu reduce, lebih kecil daripada dimensi dari citranya itu sendiri. Makanya sering dipakai ya. Kalau misalkan citra pakai MLP, wah itu parameternya jumlahnya banyak sekali. Belum lagi kan apa namanya
mungkin posisi bisa bervariasi itu kan. Posisi bisa bervariasi. Variasi. Ya sih, betul juga. Itu menarik Pak, menarik untuk dieksplorasi. Ya. Ada kalau data tren itu ada satu Propet, ada satu alat yang dibikin Facebook, Propet apa gitu Propet namanya. ya. Nah, itu Ya. prediksi ya, prediksi time series ya. Prediksi time series. Sekarang itu yang sedang state of the art itu ya transformer itu juga. Jadi transformer ini selain di BERT itu juga ada vision transformer itu di Citra, ada transformer untuk prediksi untuk time series juga ada. Oh iya sih, bener, transformer. Kita bisa ubah sih sebenarnya transformer ini, kita bisa copot komponennya mungkin. Jadi kan isinya kan ada multi head attention, ada feed forward layer kan. Itu bisa diganti mungkin Pak biar membuat state of the art baru. Jadi attention-nya kita ubah jadi attention CNN atau attention duo attention bahkan, atau pakai residual net kita buat hubungan antara layer 1 ke layer ketiga gitu, lompat gitu. Itu juga bisa. Nah, kalau mau impact-nya besar, buatlah arsitektur baru. Nanti bisa dipakai banyak kasus. Cukup taruh di archive saja, terus ada di GitHub-nya itu kalau mereka juga menemukan unik bagus akurasinya gini, juga ntar citasinya banyak. Yang saya tahu itu attention itu kan udah tahun 2018 atau 2016 bahkan attention itu. Iya. Itu udah cukup lama. Jadi yang paling itu ya. Itu yang paling baru sekarang udah bukan transformer biasa, tapi transformer CNN. Jadi feed forward-nya diganti CNN gitu. Oke. Itu dikit Pak, bukan dikit ya, apa itu? Perubahan kodenya dikit, tapi impact-nya gede banget itu. Gede ya? Gede banget itu. Multi attention CNN gede banget itu. Ya coba itu dipikirkan itu mau tambah residual. Residual net. Sederhana saja, tapi kalau misalkan proof itu meningkat di banyak dataset, impactful itu. Itu seperti strateginya Jonathan Hui kalau nggak salah. Siapa ya? Yang dia menciptakan ResNet itu, residual net itu. Oh iya saya tahu. Dari itu kan cuma sederhana saja iya, kan. nambah satu kan. Tapi impactful kan. Itu merupakan paper yang dengan citasi terbanyak sepanjang sejarah. Oh iya, saya belum cek itu Pak. 20.000 kalau nggak salah berapa. Ngeri. Nah, makanya sederhana saja. Untuk sing ruwet kan malah yang simple tapi impactful. Nah itu dari orang itu. Saya pernah baca pakai satuan Hongolof apa gitu, H gitu, hanya unik, jadi nggak H gede tapi ada keriting-keritingnya gini. Itu dia bilang bagus, tapi citasinya sedikit, saya sedikit kompleks ya memang gitu, ya memang dari pengalaman ya gitu juga sih. Betul. Ya nanti coba lah Mas ya Sendra itu ke top conference gitu di NLP itu kan biasanya apa kan ada kan ya ICML atau apa gitu. Kalau di sini yang terkenal itu ACL atau apa gitu. Gitu, iya. Itu yang paling terkenal Pak kalau di lab saya. Iya, ke situ nanti lanjut S3 kan fokus riset itu. Iya, biar ngikut Mas Rahmat. Mas Rahmat siapa? Mas Rahmat dari UB juga beliau, teman saya Pak. Oh, Mas Rahmat. Murid Bapak dulu. Iya ta? Iya. Edo bukan namanya. Namanya siapa ya? Edo. Oh sekarang kerja di Taiwan ya? Di Irlandia sekarang Pak. Oh Irlandia. Oh Rahmat Rialih ya? Mas Rahmat. Iya. Iya. Pas saya nemu kan nama Bapak, terus saya tanya ke Mas Rahmat. Mas, ini kayak Bapak ini orang UB kayak oh iya ta gitu, terus dicek. Oh, dosenku gitu. Iya. Mas Rahmat. Rahmat Rialih ya.
betul, betul, Tapi betul. SI kan dia ya. Iya, dia SI. Saya juga SI loh, Pak. Oh, SI juga SI juga. basicnya. Basicnya SI saya, tapi peminatannya dari dulu saya sudah NLP. Jadi NLP clustering awalnya, sekarang ke NLP semi supervised. Saya Oh, basicnya SI. SI. Iya. SI bisa mendalami sampai segini ya. Lumayan ya, biasanya kan yang berbau sosial ya. Sosial Iya. informatics. Iya, karena menurut saya apa ya, seru aja main di komputer terus kita utak-utak layer kan. Kalau ditanyain Menarik. orang kan keren. Sinau apa? Deep learning loh kan, keren banget. Bercanda, Pak. Iya, keren, asik. Ya, dinikmati saja. Ya, kalau banyak yang apa namanya berminat berawal dari situ, dia finding apa gitu, senang. Mm-mm. Itu menarik, memang menarik. Diteruskan saja Mm-mm. sampai temukan finding berikutnya. Banding berikutnya. Betul, betul, betul. Ya, mungkin gitu aja, Pak. Ya, Pak Yudis mau ya, istirahat kayaknya capek banget. nggak terlalu, cuma nanti habis jalan-jalan sama anak istri. Oh, habis jalan-jalan kemana, Pak? Sabtu malam minggu dah? Enggak, nanti siang sih, cuma dah balik gitu, Hmm. malamnya ya santai-santai saja. Hmm. Ya nanti kalau anu aja Mas Chandra, kalau misalnya kita bisa kontak-kontak lagi ya kontak-kontak lagi saja. Iya, saya juga lagi mikirin yang tadi yang data tabular itu kalau ada state of the art baru yang mungkin Ya, bisa kita lakukan, mungkin kita bisa research bareng gitu ya, Pak. Boleh iya, ya, Pak? iya boleh. Saya malah senang kan kalau misalnya lebih banyak kok autor dari berbagai macam negara gitu, misalkan sama profesornya Mas Chandra juga bisa. Sama ini saya dengan Jepang, dengan India, kadang publikasi bareng, Hmm. baik gitu sekarang. Buat universitas tuh baik gitu. Kalau kita Iya, dengan betul, banyak betul. negara. Itu aja, Pak. Ya, heeh. Mau eksperimen lagi. Sekian ya, Oke, Pak. oke, semangat Assalamualaikum. Mas Hendra ya. Oke, Nggih. oke, saya tutup ya.